Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karim rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-qail ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mabad, insyaallah pagi ini Ana akan membawain hasil tulisan saya yang mutawadhi karena memang belum siap banget. Minggu-minggu ini lagi minggu-minggu numpuk tugas, jadi maklum lah ada yang tertinggal gitu. Oke, langsung mulai aja ya. Sebenarnya judulnya ini contoh-contoh metode kritik hadis di zaman Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui bahwa studi kritik ini kritik hadis ya, ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan keagungan hadis itu sendiri sebagai sumber tafsir Islam. Namun semata-mata karena didorong oleh semangat menjaga autentisitas dan originalitas hadis tadi. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga beberapa aspek terkait dengan posisi sanad dan matan hadis yang layak dan tertolak untuk dijadikan sebagai hujah dalam tradisi beragama umat Islam. Hadirnya mata kuliah ini, hadirnya ilmu ini akan memberikan kontribusi akademik berupa kehati-hatian umat Islam dalam memposisikan dan memilih hadis sebagai pedoman dalam kehidupan juga dan membantu sosialisasi hadis di tengah-tengah umat Islamiyah. Untuk mengetahui otentisitas dan hal-hal yang berkaitan dengan tadi itu, wajib kita untuk mengetahui bagaimana contoh-contoh kritik hadis khususnya di abad pertama umat Islam, khususnya lagi di kalangan para sahabat dan khususnya lagi di zaman para Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Agar kita bisa mempunyai mabda, agar bisa punya dasar ya, gambaran bagaimana kritik hadis di zaman itu, dan kita akan yang kedepannya akan kita terapkan ya, di zaman-zaman berikutnya, di zaman-zaman setelah mereka. Radhiyallahu anhu. Baik. Saya mulai dari pembahasan pertama, pembahasan dari definisi kritik hadis. Definisi yang pertama, definisi di sini dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang secara etimologi, secara umum, dan secara ini kalangan para ahli hadisnya. Definisi naqd secara etimologi itu tadi naqdu tamyiz darahim wa hiraju zaid minha. Ini dinukil dari kitab Tajul Arus. Di sini dikatakan adalah pemisahan dirham yang asli dan yang palsu. Namun kita ini juga sering digunakan dengan memisahkan sesuatu dari yang buruknya. Ini sudah pernah diangkat ya dari beberapa ustadz juga sebelum saya. Ustadz Salman juga sudah mengungkapkan pengertiannya, definisinya. Ustadz siapa lagi yang lain-lain sudah mengungkapkan definisinya. Insya Allah sudah dipahami kalau masalah naqd. Kemudian di sini dikatakan secara umum, ini diungkapkan oleh Zatul Salam, definisi naqd kritik sebagai innahu ilmun wasfi yad'u baina yaday naqid al-khibrah wal wasail allati yastati' biha an yumayyiz al-hasan min al-qabih yahkum al-hukma salim fanaqid idan yata'arraf idan yata'arraf summa yasif summa yahkum. Jadi ilmu wasfi yang digunakan oleh seorang pengkritik, terutama masalah hiburnya atau experience-nya dan media-media yang bisa digunakan untuk memisahkan mana yang baik dan yang buruk gitu ya, dan menghukumi dengan hukum yang sesuai gitu. Jadi secara umum tadi yang dilakukan seorang pengkritik itu adalah mengetahui hal itu, kemudian
mendeskripsikannya kemudian menghukuminya. Ini yang menurut Muhammad Zabul Salam. Kemudian definisi kritik hadis ini di kalangan para ahli hadis, ini nukil dari perkataannya Imam Abu Bakar Kahfi, Syekh Abu Bakar Kahfi. Beliau mengatakan apa? Dirasatul quwwat wal marwiyat litamyiz jaydiha min radi'iha wa ulumul hadis kullaha tu'tabar nitajan li hadhil muhimmah allati tala'a biha al muhaddisun wal hufaz. Wa min abrazi hadhil ulum al-mai al-jar wa ta'dil mu'ainan hadis. Ini diskursus perawi dan riwayat-riwayat untuk membedakan yang buruk, bagus dan buruk. Ini definisinya. Dan semua ilmu-ilmu hadis terhitung sebagai hasil dari ilmu ini, khususnya ilmu jar wa ta'dil dan ilmu ilal hadis. Kemudian kita masuk ke inti pembahasan dari materi ini, yaitu kaidah-kaidah kritik di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi, alhamdulillah mendapatkan 4 kaidah di tulisan anak ini. So, kita masuk ke kaidah pertama, metodenya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu metode ikhtiyat dan tasabut. Metode ikhtiyat dan tasabut adalah metode kehati-hatian dan pemeriksaan kembali terhadap suatu riwayat yang diterima. Jadi ada riwayat ya, di sini bahasa Arabnya, karena dalam redaksinya bahasa Arabnya, ini Indonesia yang diriwayatkan bahwa ada seorang nenek yang menghadap kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk meminta bagian warisan cucunya yang sudah meninggal. Dan Abu Bakar menjawab bahwa dia tidak menemukan dalil bahwa nenek dari Al-Quran dan Sunnah ya, bahwa nenek mendapatkan warisan dari cucunya. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri dan berkata, aku pernah hadir dan menyaksikan bahwa Rasulullah SAW memberi warisan kepada seorang nenek dengan bagian 1/6 dari harta cucunya yang meninggal. Kemudian sudus ya. Kemudian Abu Bakar berkata, apakah ada orang lain yang menyaksikan bersamamu? Dan Muhammad bin Maslamah Al-Ansari bersaksi atas hal itu. Dan Abu Bakar menerapkan hukum tersebut. Jadi apa ya? Di sini bentuk ikhtiyat atau bentuk tasabutnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tanya dulu apakah ada yang pada saksi, apakah ada yang bersama dengan siapa? Bersama dengan Mughirah pada saat itu untuk menyaksikan bahwa Nabi sempat memberikan sudus, memberikan 1/6 bagi seorang nenek gitu. Nah, berikut redaksinya dalam bahasa Arab. Wakana awal man afta atau fi qabulil akhbar farwa Ibnu Syihab an Qubisah an Duwayt an al-Jaddah ja'at ila Abi Bakar taltamisu an turasu faqala ma ajidu laki fi kitabillahi syai'an wa ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi dzakara laki syai'an summa sa'ala nas faqama al-Mughirah faqala hadartu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tiha sudus faqala hal ma'aka ahad fasyahida Muhammad bin Maslamah bimisli dzalik fa'anfadahu laha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini ya, tadi seperti yang katakan bahwa kita bisa melihat bahwa dari jelas Abu Bakar tidak langsung menerima riwayatnya Mughirah, tapi masih nanti persaksian dari Muhammad bin Maslamah tadi. Kemudian ada kaidah kedua, kaidah yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang apa tidak diterimanya satu riwayat tanpa saksi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai sahabat Nabi yang sifatnya tegas dan ketat, gitu. Muntadim. Bahkan dalam menerima hadis yang diucapkan sahabat yang lainnya pun, termasuk pada sahabat-sahabat sendiri gitu ya, masih butuh ketegasan Umar. Gitu. Diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari mendatangi rumah Umar, kemudian mengucapkan salam 3 kali, namun dijawab oleh Umar dan dia pun pulang. Belum dijawab sama Umar, dia pun pulang. Kemudian Umar mengirim seseorang untuk bertanya kepadanya, kenapa kamu pulang? Dia menjawab, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mengucapkan salam 3 kali,
Namun belum dijawab, maka pulanglah. Dan Umar berkata, ini malah utusannya ya, yaitu kamu harus mendatangkan bukti atas perkataanmu, atau kalau tidak, aku akan melakukan sesuatu kepadamu. Sudah pulang balik 2 kali si utusannya ini. Kemudian Abu Musa mendatangi para sahabat yang sedang duduk-duduk, dan para sahabat mengatakan, ya kami semuanya mendengarkannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengirim seseorang untuk menyampaikannya kepada Umar radhiyallahu anhu. Ini redaksinya ya. Huwallazi sana min hadisin tersebut binaql wa rubbama kana yatawaqqafu fi khabar wahid idar taba farwal jariri an Abi Nadrah an Abi Sa'id an Aba Musa sallama ala Umar min wara'i bab salah samarat falam yu'dan lahu faraja'a fa arsala Umar fi asrihi faqala lima raja'ta qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sallama ahadukum salasan falam yujib falyarji qala Umar ya la ta'tiyanni ala dzalika bayyinah aw la ala nabika faja'ana Abu Musa mumtafi'an launuhu wa nahnu julusun faqulna ma sya'nuk fa akhbarna wa qala fa sami'a ahadun minkum faqulna na'am qulna kulluna sami'ahu farsalu ma'ahu rajulan minhum hatta ata Umar fa akhbaru ahabba Umar yata'akkad indahu khabar Abi Musa biqauli sahib akhar fa fi hadha dalil ala anna al-khabar idza rawahu siqatan kana aqwa wa arjah liman farada bi wahid wa fi dzalika khassa ala taksir turqil hadis likai yartaqi an darajatil dhanni ila darajatil ilm idil wahid yajuzu alaihi nisyan wal wahm wala yakadu yajuzu dzalika ala siqataini lam yukhalif huma ahad. Dari redaksi di atas kita bisa mengetahui bahwa Umar memilih untuk meminta bukti kepada Abu Musa yang notabene-nya bahwa Abu Musa juga adalah salah satu sahabatnya. Aduh, jaringannya putus ini yang di laptop komputer. Afan, Kang Ilang bisa di ini enggak, di share lagi enggak? Oh, sebentar. Jaringan saya kurang bagus. Sambil jalan aja Kang, langsung lanjut aja nanti coba saya. Oke. Jadi dari redaksi di atas kita bisa mengetahui bahwa Umar bin Khattab memilih untuk meminta bukti kepada Abu Musa al-Asy'ari. Yang notabene-nya bahwa beliau, Abu Musa, juga adalah salah satu sahabatnya, salah satu yang dapat gelar Ahlul Badar. Maka dari itu kita anjurkan untuk memperbanyak jalur periwayatan, karena jalur yang lebih dari satu pasti lebih kuat, karena satu jalur memungkinkan untuk terjadinya lupa atau kesalahan dengar ya dari perawi tersebut. Kemudian kaidah ketiga adalah metodenya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Metode ini adalah ardu riwayah ala jumhur ruwat. Metode ini adalah metode yang menanyakan riwayat yang didengarkannya kepada sekumpulan perawi agar mendapatkan persetujuan dari mereka. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan telah disiapkan untuknya air wudhu. Kemudian dia berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian tangan 3 kali, kemudian mengusap ubun-ubunnya dan membasuh kakinya 3 kali. Kemudian ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini. Wahai jamaah, apakah seperti ini? Dan para sahabat berkata ya. Nah, itu syahid ya di situ. Syahidnya intinya dari. Jadi menanyakannya kepada jumhur para sahabat. Berikut redaksinya dalam bahasa Arab. Wa bi ilai qala hadatsana Ibnu Asja'i qala hadatsana Abi
an Sufyan, an Salim bin Nadr, an Busr bin Sa'id, qala atau Usman al-Maqa'id pada abi wadu'in fatamat madha wastanshaqa summa ghusala wajhahu salat wa yadayhi salasan summa masaha bi ra'si wa rijlaihi salasan summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha yatawadda ya haula'i akadzalik. Di sini ya haula'i akadzalik, jamaah apakah seperti ini gitu. Qalu na'am. Dan nafaran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah. Ini beliau bertasabut dengan menanyakan kepada jumhur para sahabat tentang kekuatan riwayat ini. Hadis yang dia terima, apakah benar? Kemudian kaidah keempat, metodenya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu tentang meminta sumpah terhadap suatu riwayat. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, dulu jika aku mendengar hadis dari Rasulullah SAW, aku mendapatkan manfaat dari hadis tersebut atas kehendak Allah. Dan jika ada orang lain yang menyampaikan hadis Nabi kepadaku, aku akan memintainya untuk bersumpah. Jika dia mau bersumpah, maka aku mempercayainya. Abu Bakar menyampaikan hadis kepadaku dan dibenarkan oleh Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar melakukan sumpah gitu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berbuat dosa, kemudian ia berwudu dan melakukan salat 2 rakaat, kemudian beristighfar, Allah pasti akan mengampuninya. Ini. Di sini, riwayat ini menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib meminta sumpah bahkan kepada Abu Bakar sekalipun gitu ya. Ini redaksinya dalam bahasa Arab. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wan Nasr ibn Ali qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Mis'ar Sufyan an Utsman ibn Mughirah Saqafi an Ali bin Rabi' al-Wabili an Asma' ibn Hakam al-Fazari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan yanfa'uni Allahu bima sya'a minhu wa idza haddatsani anhu ghairuhu istahlaftuhu. Di sini ya, istahlaftu berarti minta sumpah. Fa idza halafa saddaqtuhu. Jadi kalau dia mau bersumpah, maka Ali akan mempercayainya. Wa inna Abu Bakar haddatsani wa saddaqa Abu Bakar. Wa saddaqa Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yudhibu damban fatawadda ayusinul wudu summa yusalli rak'atain. Faqala Mis'ar summa yusalli astaghfirullah illa ghafarallahu. Dari Ali bin Thalib dia berkata, jika aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, terjemahan hadisnya di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad sahih. Selain dari beberapa contoh di atas, juga ada beberapa sahabat Nabi yang lain yang juga terkena dengan kritik mereka, di antaranya Ubadah bin Samit, Abdullah bin Salam, Zaid bin Sabit, Imran bin Husain, Aisyah binti Abu Bakar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik. Namun sayangnya Anda belum sempat dapat riwayat dari mereka ya yang menyatakan bahwa ini. Nah, cuma sempat menukil perkataan ini dari salah satu kitab yang Anda dapat. Dari 4 kaidah di atas, kita bisa menunjukkan ada 2 kaidah yang lahir di zamannya para sahabat Nabi SAW, khususnya di zaman Khulafaur Rasyidin gitu ya. Ada 2 kaidah yang lahir adanya penerapan kritik hadis, karena penerapan kritik hadis di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi pada saat itu. Yang pertama adalah mempersedikit periwayatan hadis. Para sahabat radhiyallahu anhum pada umumnya melakukan hal ini karena mereka takut jika salah dalam menyampaikan riwayat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Dan ini menunjukkan kenapa para khulafaur rasyidin yang notabene mereka sedikit sekali ya meriwayatkan hadis, padahal mereka sama dengan Nabi. Yang Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang sedikit untuk meriwayatkan hadis. Bahkan di sini contoh seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang sempat mengancam Abu Bakar untuk tidak banyak meriwayatkan hadis itu. Jadi
Abu Hurairah dilarang sama Umar, karena beliau pada saat itu di zaman Umar khususnya, sering meriwayatkan hadis-hadis sama Umar disuruh tahan-tahan gitu. Kemudian kaidah yang kedua dihasilkan dari apa? Dari penerapan kritik hadis di zaman para sahabat Nabi ini, yaitu menahan diri untuk meriwayatkan hadis yang susah dipahami oleh pemahaman umum, masih pemahaman orang awam gitu ya. Tujuan mereka melakukan itu agar hadis-hadis itu tidak digunakan sebagai alat melakukan hal-hal yang bersifat tahun, maksudnya memudah-mudahkan perkara atau dijadikan alat sebagai penyebab menyebarkan fitnah dan lain-lain ya. Ini biasa dilakukan oleh para munafikin gitu. Apalagi kalau munafikin menyampai kepada hadis-hadis yang dalam tanda kutip bermasalah gitu, dari segi lafaznya bisa dijadikan sesuatu yang bisa disalahgunakan gitu dalam menyebarkan masalah. Jadi kesimpulan dari tulisan di atas ada 4. Yang pertama adalah ada 4 kaidah diterapkan oleh para khulafaur rasyidin. Kaidah pertama yang dibawakan oleh Abu Bakar tentang ikhtiyat dan tasabut. Ada yang kaidah kedua yang dibawakan oleh Umar bin Khattab, yaitu tidak diterimanya satu riwayat kecuali dengan saksi. Ada yang ketiga yang dibawakan oleh Utsman bin Affan, yaitu menanyakan keabsahan riwayat kepada sekumpulan para sahabat yang lain. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu meminta sumpah dari orang yang meriwayatkan hadis. Dari keempat hadis kaidah di atas melahirkan 2 kaidah besar di kalangan para sahabat, yaitu pertama mempersedikit periwayatan dan menahan diri dari meriwayatkan hadis yang susah untuk dipahami oleh awam. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ditunggu masukannya dari Bu dosen dan teman-teman yang lain. Karena anak bikinnya ini agak sedikit, minggu ini agak banyak problem gitu. Syukran barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Zubair ya. Kita apresiasi sudah mempresentasikan ijtihadnya. Ya, membuktikan hari ini adalah ijtihad pemikiran seorang magister ilmu hadis dalam kegiatan perkuliahan. Ya, Ibu sudah beberapa kali. Jadi mungkin mental magister itu sudah siap-siap dikritiknya. Jadi istilahnya jangan kritiklah dari Bu Dahma ya. Siap. Terlalu menegangkan gitu kalau kritik mengkritik gitu ya. Siap. Jadi mental itu sudah ditanamkan, pasti dikritik aku mah ya. Jadi tidaklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu juga Jubair sedang menikmati problem yang dihadapi. Itu kan anugerah problem itu bukan? Nah, dibawa positif saja. Jadi kalau ada problem jangan merengut ya. Wah, sudah istri sakit ya. Kondisi keuangan murat-marit misalnya, itu jangan dikata itu adalah sumber anugerah Allah. Ya. Jadi saya selalu tertawa aja, senyum. Yorek di print masalah error laptop, tidak usah ditendang laptopnya, itulah. Nah, pasti Tuhan memberikan takdir terakhir itu karena sikap, tingkah, persiapan kita juga kan begitu. Ya. Jadi dinikmati aja Zubair gitu ya. Banyak problem kebetulan gitu ya. Tidak kebetulan. Allah sudah menentukan itu. Dan kita siap-siap masalah apalagi Allah yang harus saya hadapi. Oh ternyata semakin sulit. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nanti kan sudah magister mah banyak undangan tidak terkendali yang masuk ke Salman. Ya. Kemudian siapa Nasir kemana masih tidur? Ya.
Zuber, karena ini adalah akademik ya, mungkin untuk sebuah artikel kalau 5 halaman itu belum lulus, jadi tidak usah diujikan sebenarnya mah. Tapi jangan sakit hati ya. Siap. Jadi minimal itu untuk magister itu 15 halaman ya. Supaya informasi secara induktif itu bisa dipahami. Jadi kita menggunakan paragraf induktif itu lebih efektif ya. Nah, gitu. Jadi induktif itu apa? Ilan, induktif itu apa? Atau Bu, saya mau lebih cocok deduktif asal paham ya bagaimana cara kerja ya. Nah, itu. Jadi kalau kita meneliti bagaikan tahu asepan enggak, ini yang bukan dari Sunda, tahu asepan enggak? Apa bahasa Indonesia asepan siapa sih? Jadi kalau kerucut itu kan ujungnya kecil ya. Ke bawahnya besar. Nah, ini satu kasus kecil ini akan dibawa ke pembahasan yang melebar. Jadi sedikit tapi akan dibahas secara mendalam. Artinya lebih tahu tadi sedikit tapi mendalam daripada tahu banyak tapi sedikit itu kurang ini. Jadi spesialisasi itu kecil kan, hanya spesialis jantung. Berarti yang lainnya tidak begitu digeluti, hanya jantung aja kasusnya. Jadi yang pintar itu ada dokter umum, semuanya diterima semua pasien, yang jantung, yang sakit gigi mungkin, yang sakit perut dan sebagainya. Tapi kan taunya sedikit-sedikit. Nah itu Juber, yang pertama tadi ini secara halaman belum lulus, jadi harus diperbaiki ya kalau mau nilai UTS-nya bagus. Siap. Ibu juga mengalami bagaimana kisah susah kasih dalam membuat makalah. Ibu juga sama ketika S2 itu ibu sedang hamil ya, kalau perempuan. Kadang hormonnya tidak stabil itu, tapi dinikmati aja. Ya, jadi tidak selamanya suami itu menyenangkan kan untuk kita. Itunya. Ya, Sophie, senyum aja itunya. Jadi yang sudah Allah takdirkan ini dikendalikan, membuat suasana lebih ini di rumah dengan anak semua. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk derajat magister juga, sudah alhamdulillah dinikmatinya itu adalah dengan penuh kemasyakotan pasti ya, kemasyakotan. Coba bagaimana kalau makalah kita itu bagi saya saja sudah alhamdulillah, saya bikin pendahuluan saja sampai 4 malam misalnya tuh. Biasanya ibu paling susah itu membuat pendahuluan. Kalau bahasan itu kan sudah trik. Kalau pendahuluan itu apa yang membuat orang penasaran tentang bacaan saya? Biasanya itu, tapi kesananya bisa 2 malam selesai itunya yang dipikirkan tuh. Jadi mengurai pendahuluan supaya orang itu penasaran dengan pemikiran kita. Jadi itu mengenai halaman itu kan metodologi penulisan ya. Jadi untuk yang belum itu 15 halaman yang standar lah ya, artikel itu 15 halaman itunya. Yang kedua, pasti tema semuanya terkritik oleh ibu. Juga tema tidak bisa diterima. Masa contoh? Contoh itu kan sudah ke aksiologi kan. Artinya aksiologinya sudah sampai bawahnya itu bawah. Ya tidak boleh ada judul itu contoh. Contoh-contoh pemikiran misalnya tadi Ibnu Solah, tidak usah ada contoh, langsung aja ke substansi yang akan dibahas. Misalnya di sini Ibu belum banyak karena ini sedang Ibu membimbing anak-anak psikologi ya. Lumayan 12 atau 18 ya, dikasih dari
Lebih baik Ibu ngajar daripada membimbing skripsi, Bu mah bener, Ilan, ya. Lelah. Kalau offline ada mending Ibu. Bisa cek selesai 10 menit. Tuh, Ibu surat selesai. Kalau online harus buka di laptop. Aduh. Ini apa? Dan maksud Ibu tadi mungkin keterbatasan negara untuk apa ya? Ngebimbing itu kan cuma dikasih 67.000 kalau nggak salah. Ya, 67.000, bayangkan Ibu di Majelis Taklim. Tidak persiapan materi, asal tadi yang ini ingin materinya. Begitu Ilan ya. Jadi kalau di masyarakat mungkin teman-teman yang aktif di masyarakat alhamdulillah kan ya baru kalau. Jadi Salma kalau kita banyak bergelut di masyarakat, wah dan tahu pemikiran Salma insya Allah. Jadi kalau tingkat Majelis Taklim itu dalam waktu sejam itu minimal 300 Salma. Ya. Apalagi kalau Muludan hari ini tidak terbendung bukan? Ya. Tapi Ibu maksudnya ada istihad yang sangat luar biasa untuk anak-anak S1, kasihan kalau tidak diarahkan dan disederhanakan. Maksud Ibu bukan masalah uangnya sebenarnya, Mak. Dengan apa tuh? Dengan online ini seperti ini kalau terlalu banyak juga membuat pusing ya, membuat pusing. Kadang Ibu dengan Piosno saja perbaikan-perbaikannya. Tulis saja itunya. Kemudian tadi ke Zubair lagi, Zubair nanti dipahami ya. Jadi tidak boleh ada tema apa? Contoh. Jadi, seharusnya apa temanya? Silakan menurut teman-teman, apa tema yang paling bagus sebelum Ibu mengungkapkan? Bukti mungkin, Bu. Bukti bisa. Bukti apa? Ya, bukti kan contoh kan nanti gitu. Jadi bukti metode. Tidak ada ilmiah yang tidak terbukti, dan harus diverifikasi. Nggak bisa juga bawa bukti, Bu. Tidak usah ada kata bukti juga. Berarti Kan ilmiah itu akan membuktikan, betul enggak tadi kritik hadis pada ini pasti kan dibuktikan dengan data. Apresiasi Fikri juga udah ini masih punya pahala kok kalau masih belum tepat juga. Yang lain. Mungkin contoh-contohnya dibuang Bu, langsung aja ke metode kritik hadis di zaman Khulafaur Rasyidin gitu, contoh-contohnya di. Itu aja metode kritik ke hadis itu Langsung sudah statement ya. Ada lagi yang lain istihadnya? Ada yang memberikan sumbangan pemikiran. Nasir, udah sholat subuh. Baru masuk. Perkembangan kritik hadis. Kritik hadis di zaman Khulafaur Rasyidin. Ada lagi yang memberikan sumbangan pemikiran? Nah, tadi metode kritik bisa, kemudian tadi kritik hadisnya juga bisa statement aja, ya statement. Atau kita rada memanjangkan juga sebenarnya mah menurut bahasa Indonesia tidak baik ya, tapi untuk membuktikan tingkat keakuratan ya boleh dimasukkan. Jadi Ya, gimana? Ada yang berpendapat? Jadi cukup di metode kritik saja. siap. Di abstrak juga ini tidak mengacu kepada kaidah, Juber. Ya. Apa, Cing? Apa yang kurangnya menurut teman-teman? Coba belajar memahami abstrak. Apa yang kurang? Ya, ada pendapat yang belum Metodologi mungkin ya, Bu. Metodologi belum disebutkan. Metodologi belum dimasukkan di abstrak katanya. Suber. Ada lagi? Rumusan masalah, ya.
Perumusan masalah, apa yang dikajinya apa? Masalah. Jadi ini kesimpulan itu yang mana? Yang 4 kaidah atau yang 2 kaidah ini kesimpulannya? Kesimpulannya mungkin 2 kaidah itu. 2 kaidah. Ya, Jadi yang 4 kaidah itu tidak begitu penting ya? penting Bu. Nah, Sebagai itu bahan ya, praksisnya itu. harus diperhatikan nanti sistematika bahasan. Dan di awal paragraf itu, dan kalau abstrak itu tidak usah ada paragraf, tidak usah menjelaskan ini kalau misalnya di sini, dan didapatkan dari beberapa referensi bahwa ada 4. Jadi ada di beberapa referensi tidak usah ada kalimat begitu. Dan pasti kalau penelitian ilmiah itu berdasarkan referensi, dan tidak usah diungkapkan kalau di awal itu. Tujuan di sini ada menggunakan pendekatan kualitatif itu intinya adalah metode ya. Oh iya. Jadi lebih enak dari latar belakang 2 baris juga sudah bagus, baru nanti ada tujuan ya, tujuan, kemudian nanti ada apa yang ditelitinya apa tadi, kemudian metodologi, hasil dan bahasan, baru kesimpulan. Ya. Kata kunci. Kata kunci 3 kan kalau nggak salah minimal itu 3 sampai 5 begitu ya. Ini 2. ya. Kira-kira menurut Khulafa Ur-Rasyidin itu bentuknya idopah tapi dianggap 1 ya, kritik hadis. Ada lagi yang lain? Jadi ada metode, ada Khulafa Ur-Rasyidin, ada kritik hadis, bisa ya. Oleh 2 paragraf, minimal itu 1 halaman. 1 halaman juga adalah full. Ya. Pendahuluan itu kan tadi bahwa yang mengkritik hadis itu bukan hanya di sahabat, pada masa Rasul juga sudah terjadi. Coba diurai di pendahuluan ya, Zubair. Siap. Nah, ini rujukan mumpuni di sini di pendahuluan ya, di kajian misalnya tadi sangat rinci Nuruddin Iter memberikan tadi tahapan-tahapan perkembangan hadis itu, termasuk seleksi dan metodenya di dalam kitab. Ya, di sini main ulama-ulama hadis itu muncul lah, dirujukan di sini. Siap. Kalau Sumbullah itu siapa? Ini jurnal ini Bu, jurnal Indonesia. Udah ini. Oh, dari jurnal. Di pendahuluan pakar-pakar kita dalam bidang hadis saja, disantuni semuanya. Oh, siap. Jadi ini ya, termasuk bahwa penelitian ini adalah bukan yang sudah ada yang ini. Coba dijelaskan di pendahuluan juga boleh. Ini. Tidak usah tentang kritik hadis dulu, karena kita lebih ke ini kan, ini sahabat itu kan mengembangkan dari masa Rasul. Nah, nanti datanya di bahasan, tidak usah di pendahuluan, tidak usah mana data, tidak usah, nanti aja metode begini, metode penelitian, kemudian tadi pendekatan, dan sampai langkah-langkah sistematis lah. Ya, jadi dalam membuat makalah ini dari mulai menentukan tema, tadi mengumpulkan bahan-bahan ya, kemudian saya tadi mengidentifikasi atau tadi menggrouping permasalahan ya,
baru tadi dianalisis, setelah dianalisis adalah disusun ya. Nah, ini sebelum masuk ke kesimpulan ada langkah-langkah. Coba mendongeng di sini di metode penelitian deh. Ya, minimal 1 paragraf setengah halaman. Ya, tidak boleh satu ini. Boleh kita mencantumkan definisi kritik hadis yang mungkin yang didefinisi oleh tadi para ulama yang berhubungan tadi dengan masa sahabat. Itunya. Ini banyak angka tapi Ibu belum ini nih. C1, C2 atau apa ini? Di pembahasan ada 1 definisi kritik hadis, di situ juga ada angka 1 lagi. Ini gimana? Ya. Coba diefektifkan saja, jangan terlalu banyak angka lah. Misalnya kalau pembahasan mulai 1 adalah pengertian, udah aja pengertian secara etimologi, tidak usah pakai angka dan terminologi, ya itu aja. Tinggal usah ada 1, 2, 3 ini. Nah ini. Jadi kan di bahasan itu mau ada berapa subbahasan menurut Juber, ya. 1 misalnya dari pengertian. Kemudian yang kedua adalah kaidah. Jadi kalau di sininya sudah ada kaidah, tidak usah di bawahnya kaidah lagi, nggak usah. Jadi kaidah-kaidah kritik hadis di zaman Khulafaur Rasyidin. Kaidah pertama kan sudah ada nomor di bawahnya, nggak usah. Langsung aja 1 kaidah ihtiyat dan tasabut. Maaf. Kalau di Abu Bakar ada ihtiyat tidak? Di Umar? Ada. Ada kan, melanjutkan kan? Iya, melanjutkan. Cuma lebih di titik fokuskan di misalnya penolakan Umarnya. Gimana kalau yang tampilnya itu kaidahnya, tidak ininya, tidak orangnya? Kaidahnya. Yang tampil itu kaidahnya, karena yang ihtiyat itu walaupun melanjutkan di Abu Bakar, di Umar juga ada misalnya. Oh, siap. Kaidah aja yang tampilnya. Oh, siap. Dan di sini juga harus menampilkan beberapa rujukan, bukan dari Az-Zahabi saja. Ya, jadi misalnya tadi ada kasus hadis yang tentang warisan, ya, tentang bahwa nenek mendapatkan warisan, itu hadisnya ditampilkan, terjemahannya ditampilkan, hadis penguat ditampilkan, ya. Hadis penguat cukup klik di aplikasi Lidwa Pusaka untuk membuktikan secara riwayat hadis ini adalah sahih. Ini kan untuk memperpanjang makalah juga kan, dan juga ini memperkuat argumentasi. Siap. Ya. Siap. Ini sampel contohnya Ibu hargai, silahkan, ada kebebasan. Kemudian tadi kualitas hadis ini secara riwayat sahih dibuktikan nanti, ya, tinggal pakai narasi saja berdasarkan aplikasi. Ini mutabisa wahidnya juga sudah luar biasa. Kemudian mana hadis ini bisa ditampilkan nggak syarahnya? Ini kan sederhana sebenarnya. Supaya ada masuk kitab syarah di sini. Misalnya syarah Fathul Mun'im, misalnya yang modern. Misalnya ya silakan memberikan kebebasan. Jadi untuk kaidah pertama itu akan banyak saling memperkuat dari beberapa rujukan. Ya, jadi definisi di sini metode kehati-hatian dan pemeriksaan kepada suatu yang ini dari siapa ini? Definisi ini. Yang mana, Bu? Ihtiyat ya. Ihtiyat dan tasabutnya sama atau tidak? Ihtiyat dan tasabut itu sama, Bu. Kan dalam bahasa Arab. Berarti di Abu Bakar cuma 1, ihtiyat dan tasabut saja. Itu yang disorotnya gitu, Bu. Maksudnya jadi poin contohnya, poin ininya. Gimana sih bahasanya? Cocok. Ya, jadi maksud Ibu tadi yang tampilan jangan Abu Bakar, ihtiyat dan tasabut saja, karena yang posisi di sini bukan hanya Abu Bakar, mungkin bisa Umar, bisa yang lainnya. Siap. Ya. Dan tadi contoh diperlebar dengan redaksi hadisnya, terjemahannya,
Kemudian hadis penguat tidak usah dicantumkan, cukup dinarasikan saja bahwa hadis ini diriwayatkan juga di mana saja, di Bukhari nomor sekian, Muslim sekian, Ibnu Majah sekian, dan segitu pakai aplikasi aja gampang. Siap, siap. Kemudian tadi ada sarah yang menjelaskan tentang hadis ini, gitu ya. Sebenarnya kita tidak akan menjelaskan tentang artinya tematik hadis ini, bukan. Tapi ini adalah sedang memberikan sampel contoh tentang ihtiyat dan tasabut. Yang bukti ihtiyat tasabut kan harus dibuktikan dengan rujukan, bukan dari ada hadis. Bukan dari ada habis saja. Jadi ini kurang ini ya, apalagi ini cuma satu paragraf, kalimat bahasa Arabnya sebenarnya tidak usah dicantumkan, kecuali ini sangat harus ditampilkan karena perbedaan, misalnya penjelasan dari satu ini sangat menonjol, berbeda boleh. Jadi kalau hanya tadi kalimat, kecuali hadis tampilkan, tapi kalau tadi pendapat tidak usah dinarasikan pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Jadi ini kan bicara ini historis, Juber. Kalau historis itu harus ini minimal itu 2 halaman, di nomor 1 aja harus 2 halaman minimal. Ini kan historis, datanya harus ini, harus akurat betul-betul ya. Jadi definisi ihtiyat dan tasabut saja coba dari beberapa ulama minimal 2 atau 3 itu lebih bagus. Apa yang dan bagaimana cara kerja ihtiyat di masa sahabat, baik di Umar maupun ini. Ya, kaidah kedua juga sama, langsung tidak usah pakai kaidah kedua. Kaidah apa? Kaidah. Nah ini tidak usah pakai kalimat negatif juga. Jadi kalau kaidah positif aja. Kaidah tadi ihtiyat dan tasabut. Yang kedua ihtiyat apa? Harus ada saksi atau persaksian. Keharusan ada persaksian. Kaidah kedua, keharusan ada persaksian. Membuat kalimat saja. Ya. Jadi jangan hanya dimiliki satu-satu sebenarnya, makanya Umar juga kan melakukan ihtiyat. Ya, dibuktikan dengan data rujukan nanti. Ya, nah ini. Zubair jangan merasa ini ya, tetap semangat ya. Siap. Ya, ini kan bekal nanti untuk tesis supaya ini angkatan 2001 ini bisa selesai tesis juga maksimal 3 bulan. Terus apa maksud Ibu? Fokus aja. Biar selesai, tidak ada cutting sampai semester 6, kasihan harus bayar berapa dia ya. Kemudian jadi gini, semester ini walaupun Ibu misalnya tadi di semester 3 tidak ngajar, kalau untuk silaturahmi nggak jadi masalah, kita tidak boleh lepas karena Ibu akan ketemu mungkin di nguji UP ya, akan ketemu di ujian komprehensif, akan ketemu nanti di sidang ya. Mungkin ketemu dengan fikih tapi tidak ketemu dengan nasihat, bisa begitu kan? Karena dosen hadis kan cuma sedikit ya, itu juga tidak ada karena sudah spesialisasi. Sama kaidah ketiga juga ala jumru arwat. Ini emang metode jumhur arwat itu emang metode atau gimana? Ardu riwayat gimana ya? Nomor ketiga. Bermainnya susah. Ardu riwayat ala jumhur arwat. Membandingkan mungkin ya. Itu pemaparan, memaparkan riwayat mungkin. Ini buku pintarnya dari siapa ini? Yang Jubair ini dari siapa yang 4 ini? Dari kitab itu Khulasah Dahabiyah. Pembandingnya mana? Pembandingnya ada enggak? Pembandingnya belum dapat. Maksudnya tadi yang menjelaskan tentang metode itu kan semua ulama pasti membahas kan? Iya, Bu. Iya. Ajaj al-Khatib tadi yang mungkin di ulama-ulama baru ya. Sobi As-Soli itu kan bisa diefektifkan oleh kita asal banyak baca aja sebenarnya. Siap. Ya.
Jadi dalam yang jurnal itu membantu nanti untuk selektivitas ini kalimat supaya bagus. Jadi bermarkata bahwa subjudul juga. Ya. Jadi kalau kaidah ketiga Musman ini itu kurang enak dibacanya ininya. Apalagi apa tuh penulisannya begini aja formatnya. Ya ini yang dari kitabnya. Nah ini misalnya keempat, kaidah keharusan bersumpah. Kaidah keharusan bersumpah. Terus di sini ada kaidah lagi, ini tidak bisa begini. Ada kaidah mempersempit dan kaidah ini masih di ulama ursi. Kenapa tidak dicantumkan tadi? Karena terjegal oleh tadi, Jubair itu nama sahabat. Misalnya udah aja ada 6 tadi ini menyedikitkan periwayatan ya. Kaidah menahan diri berarti kaidah kaidah tawakuf ya, kaidah tawakuf ini. Dan ini penjelasannya cuma sedikit 3 baris masa segini ya. Ini kan menjelaskan kaidah dari definisi, cara kerja, contoh, pendapat ulama, bisa begitu. Nggak boleh ada ini. Ada 2 gini, 1, 2, 3, 4, 1, 2 di bawah lagi. Tuh. Jadi nanti di kesimpulan ada susah. Ya, di kesimpulan ada agak susah. Ini bagus nih, pendekatan historis metodologis ya. Ini penulisnya kan Sumbulah di jurnal apa ini? Di apa judulnya? Nama jurnalnya disebutkan di edisi keberapa, tahun berapa disebutkan. Ini data. Ya, data. Minimal Bang Gister itu 20 hadis. Ya, minimal 20 hadis, 20 rujukan. Ini kalau turosnya sudah ini tapi banyak diulang kayak Zahabi beberapa kali itu ya. Nah, itu. Kemudian ya, jadi ada bahasa Inggrisnya, ada turos dan ada jurnal terbaru, itu cukup di situ. Mempersedikit itu tidak baku ya, kalimat mempersedikit itu tidak baku. Ya. Jadi ada kaidah seharusnya apa teman-teman, bukan mempersedikit jadi apa? Mengurangi, ada lagi? Minimalisir. Meminimalisir. Ya ini maksudnya kalimat bakunya bisa muncul. Nah ini maksud Ibu tadi untuk magister seharusnya kesini harus lebih baik ya, makalnya harus lebih baik karena ini kalau yang pertama itu Said kalau ada ini agak ini. Jadi kalau kesini harus tambah baik. Diingat tadi apa yang ada harus dalam abstrak, kemudian bagaimana membuat tema yang baik tadi, tidak usah ke contoh kecil. Contoh itu kan kecil. Kemudian tadi tidak boleh menilai, kemudian tadi tema itu tidak boleh bervariabel lah untuk ini mah kita statement aja. Ya, tidak usah bervariabel, statement aja. Kemudian tadi di abstrak persyaratannya harus apa ya. Tadi kemudian minimal 250 atau 300 kata, cukup 1 paragraf atau 10-12 baris. Pendahuluan itu minimal 1 halaman minimal itu. Ya, minimal 1 halaman itu dari umum ke khusus. Ya, dari umum ke khusus itunya. Kalau dirasa ini emang sedikit bahasan itu ini ditambah boleh. Misalnya saya akan menampilkan kritik hadis pada masa ulama Rasyidin dan tabi'in. Boleh. Atau karena dirasa banyak juga rujukan tentang ulama, cukup di ulama Rasyidin. Tapi kenapa menurut Jubair harus ulama Rasyidin yang tampil? Ini tema dari siapa sih? Dari Ibu atau dari siapa? Kan Ibu kemarin ngasihnya iktibar hadis itu, Bu. Saya kan bingung nyarinya, terlalu umum gitu ya. Jadi saya cepat-cepat nyari gitu, sedapatnya gitu.
Coba teman-teman kalau di sahabat juga sebenarnya boleh ditampilkan ini untuk meningkat untuk memperkuat tingkat akurasinya saja. Karena Barat itu tidak mengkritik sahabat. Yang dikritik Barat itu siapa? Nabi. Tidak, Nabi tidak dikritik. Ruwat. Yang dikritik oleh Barat itu apa? Abu Hurairah. Siapa? Tidak kasus. Oh, Tobako bukan kasus. boleh, tobako. Perawi. Tobako berarti tobako di itu. Ba'u tabi'in atau tabi'in. Tabiin, yang dikritik itu tabiin, sehingga tadi hadis itu perlu diragukan. Common link itu posisinya kan tadi di tabiin. Nah ini bisa kita membahas secara itibar metode periwayatan di tabiin karena latar belakangnya tadi, ya. Kesimpulan menyaksikan hadis Nabi itu adalah bahwa sebenarnya tidak ada hadis Nabi. Posisinya tadi di tabiin. Ya, di tabiin. Itunya. Baik tabiin kabir maupun tabiin sigor. Itunya. Misalnya tadi buku pintar Barat itu adalah karya Goldiher. Apa karyanya? Apa karya Goldiher tentang hadis? Yang membahas di Barat siapa kemarin? Atau yang belum tampil? Harold Moski, Bu. Bukan. Harold Moski kan sudah ke sini. Yang menjadi buku pintar pertama tentang hadis di Barat dan dirujuk oleh beberapa ulama setelahnya, termasuk tadi Moski, Syak, ya dan sebagainya, itu di buku beliau, di buku dianya tentang Muhammadanism itu adalah nanti membahas bahwa sebenarnya tidak ada tingkat akurasi bahwa Nabi itu bersabda begini. Nah, ini. Jadi nanti kalau membahas tadi di tabiin ini. Jadi intibar itu kan tadi mau menginformasikan bahwa secara riwayat ini adalah sahih itu ya. Lihat apa rindangnya periwayatan itunya. Sebenarnya apapun juga boleh tapi kan harus berangkat dari latar belakang. Ini latar belakang. Ya, jadi kalau Zubair itu rujukan juga ini ya bahasan sangat minim. Jadi pembaca tidak banyak dilibatkan tadi untuk memahami itunya. Zubair mau ini saja tentang Mas ini silahkan juga. Jurnal-jurnal yang membahas tadi tentang periwayatan pada masa sahabat banyak tidak di searching nggak? Minimal 10 jurnal. Kalau khusus untuk para sahabat kayaknya ini lebih umum sekali sih kalau adanya, bukan di sahabat. Ya tidak apa-apa umum juga, tapi mereka membahas ada sedikit tentang sahabat tidak? Ya, tentang sahabat tidak. Kalau di Utsman itu kalau Abu Bakar dan Umar itu kan belum ada perselisihan ini ya di sejarah. Kalau Utsman dan Ali itu kan sudah pasca Utsman itu kan sungguh luar biasa ini. Ada misalnya tadi perbedaan yang sangat menonjol di antara tadi setelah di masa Utsman dan Ali ke bawahnya. Ini harus tampil ya ini. Emang menilai itu gampang ya pasti karena tapi ini adalah kesepakatan bersama saja. Ini adalah kelas magister yang tadi akan diperhitungkan mulai tadi dari sisi penulisan sampai ke teknik bahasan, rujukan yang digunakan sampai menjawab masalah-masalah yang hari ini sedang diaktualkan gitu ya. Ya itu aja mungkin dari Ibu Zubair, diperbaiki secepatnya ya, bersabar. Tadi kata Ibu tidak ada manusia yang tanpa ujian ya, ujian demi ujian. Bahkan keimanan Ilan Mas sudah ditunggu. Ya Allah, hari ini ujian apa lagi yang akan saya terima? Kan begitu. Jangan hanya rezeki aja. Ya. Kesulitan apa yang harus saya terima hari ini. Jadi kalau korteknya dibawa positif, jadi enak mengerjakan. Ya, mengerjakan tuh enak. Ya,
Begitu. Ya, silakan teman-teman yang berikan supaya Zubair tetap semangat. Kemudian semuanya juga nanti Ibu akan koreksi semuanya ini apa yang sudah diperbaiki dari teman-teman kelas Magister 2 1 ini. Ibu harapan di angkatan ini yang sangat ideal untuk Ibu ya. Lihat dari ta'aruf waktu pertama ke aktivitasan, karya-karya, teman-teman semuanya, itu Ibu harapan nanti bisa terbukti di dalam tulisan. Hari ini adalah al-ilmu fis sutur. Yang Ibu nilai adalah al-ilmu fis sutur. Nah, itu ya. Mungkin nanti hafalan hadis akan ketemu Ibu di ujian lisan aja. Yang dulu sudah dihafal 40 hadis, sekarang kita ketemu ya. Tinggal wasil hadal hadis ya. Tinggal melanjutkan saja sebenarnya. Nah, itu. Ya, silakan. Yang pertama siapa? Apa yang mau ditanyakan Sofi dulu? Sepertinya cukup, Bu. Dipertanyakan tentang apa ya, Bu, ini? Tentang materi yang kita bahas hari ini atau bagaimana? Iya. Jangan keluar, nanti Jubernya kasihan. Oh, Jadi Nana jangan ke rekayasa genetik, tidak berhubungan. Iya, saya ada pertanyaan, Bu. Jadi misalnya bisa nggak memberikan tadi kemudahan untuk Zubair seharusnya membuat pendahuluan paragraf 1, paragraf 2, 3, 4 itu susunan logikanya supaya tidak asok-asokan, itu kan lebih bagus. Siapa barusan yang mau bertanya? Saya, Bu, Fikri. Ya, silakan Fikri. Nah, tapi saya lebih tanyanya sih lebih ke masalah penulisan hadisnya, Bu. Ya, silakan. Tapi di sini mungkin ke Ibu dulu ya. Kan di sini kan kita menukil hadis ya, dari Sahih Muslim misalkan ataupun dari Ibnu Majah yang lainnya. Nah, ketika kita taruh di artikel kita, ketika kita cek plagiat, itu akan kena plagiat 100%, Bu. Di kata-kata tersebut. Nah, itu apakah itu berpengaruh juga nanti ke minimal kita plagiat itu, Bu? Atau tidak, Bu? Nah, untuk ayat Al-Quran dan hadis nanti itu beda lagi. Nanti kita ada kalau di nanti pengajuan proposal, jadi kita membedakan nanti untuk hadis dengan yang tadi ijtihad dari Oh, jadi dibedakan, Bu ya? untuk tingkat Oh, plagiasi ya dibedakan. Saya sudah tegang, Bu. Saya cek kemarin. Kalau syarah itu. Ya, saya cek kemarin punya saya itu sampai 20 itu. Semuanya itu di hadisnya semua. Aduh, sama ayat. Ya. Ibu juga kalau terjemahan karena submitnya di jurnal umum, Ibu terjemahan juga paling dikit-dikit agak dirubah kalimat per kalimatnya, walaupun bukan pemikiran sebenarnya, tapi hanya Ibu merubah sedikit-sedikit. Misalnya tadi ada karena ini adalah ilmu hadis, membedakan kan Ibu kemarin susah, jadi mengkoronkan, ya, menstudi komparatifkan, kadang di bahasa Inggris atau di bahasa Arab kan. Ininya, jadi turun juga itu, ya. Jadi hanya sedikit perubahan sinonim kalimat sebenarnya kalau di terjemahan Ibu, ya. Kalau pemikiran kan bisa dirubah-rubah banyak. Ini iya, kalau hadis Nabi kan urutannya gitu, supaya enak, iya. Pak, pertanyaan ke Zubair? Nah, kalau ke Zubair mungkin ini, Bu, mungkin bisa bahkan kerangka pikir di pendahuluannya, supaya bisa lebih terpaham dengan pikir yang lebih baik gitu. Seperti apa pemikiran yang baik di pendahuluan menurut Fikri? Beri jalan keluar. Bukan kerangka berpikir untuk metode penelitian ini, Bu. Jadi dikabarkan saya bagaimana untuk bisa membangun sebuah bangunan ya. Nah, kemarin juga telah dijelaskan membangun sebuah bangunan penelitian ini, maka dituangkanlah di situ gitu, Bu. Gitu, Bu. Supaya terjelas alur penulisan artikel ini gitu, Bu. Ya, bisa dipahami Zubair apa yang diinginkan Fikri? Siap. Apa pemikiran yang harus dituangkan tadi di pendahuluan supaya terlihat nanti gambaran besar yang akan dibahas oleh Zubair, membuat orang penasaran kata Ibu tadi. Jadi marketable kan di pendahuluan. Jadi pendahuluan kata Ibu minimal 1 halaman itu paling sedikit.
Karena pendahuluan sangat memerankan peranan penting untuk bisa memahami nanti ke depannya ya. Pasti Siap. bicara itu. Ya, yang kedua siapa? Said. Saya Bu, siap insyaallah. Ingin memberikan kontribusi Bu. Harus. Ini untuk masalah apa ya? At-tasabut wa tahari di zaman khulafa itu yang saya lihat kan pasti berbeda ya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terus kita juga harus apa ya tadi secara kata Ibu secara historis juga harus dilihat karena di zaman Utsman itu kan yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Sirin gitu. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah samurana rijalakum. Itu kan fitnah di sana fitnah maktal Utsman gitu. Menurut para ulama kan jumhur ulama bilang itu maktal Utsman. Coba kalau saya boleh kasih masukan itu dibahas sedikit gitu. Kenapa kok Ali sampai meminta sumpah padahal kan kalau meminta sumpah dari sahabat kan seperti kan sahabat kulluhum udul gitu. Semuanya adalahnya tidak dipermasalahkan tapi kenapa Ali sampai meminta sumpah gitu. Berarti kan di sana ada masalah. Gitu tidak seperti di zamannya Umar dan di zamannya Abu Bakar gitu. Nah, jadi kalau misalkan di zamannya Utsman saran saya misalkan dicari dulu mungkin di kalangan para sahabat sudah ada masalah yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman gitu. Yang di sana ada pengaruh untuk tadi tahri wa tasabut lil hadis. Kemudian ba'da maqtal Utsman ya lebih parah lebih harus di ini lagi gitu kan. Karena fitnah itu terjadi di sana. Baru yang namanya sammulana rijalakun. Sudah masukkan kepada kritik di sana gitu. Wallahu alam sih itu saja masukannya. Makasih Kang Said. Barakallahu fikum. Ya, ini bukan hal yang mudah ya bekerja seperti ini ya, Juber ya. Jadi siroh juga bisa masuk di sini, misalnya untuk mengakuratkan data tentang pasca itu ya terjadinya fitan pasca terbunuhnya Utsman bin Affan sehingga kemunculan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu itu di situ kan pusatnya. Sehingga tadi kriteria untuk penyeleksian hadis ini ya nanti dibicarakan dari sisi siroh di sejarahnya juga nih. Boleh kita menggunakan Philip Kahiti boleh muncul ya. Itu adalah sudah subjektif sudah objektif ya. Philip Kahiti misalnya tadi tentang bagaimana beliau juga kan menjelaskan tadi tentang bagaimana penyelesaian hadis di masa-masa sahabat, tabi'in. Udah ditulis Zubair pertanyaan-pertanyaannya, Ibu juga menulis, nanti akan Ibu lihat lagi bagaimana nanti pasca setelah ada diskusi ini perbaikannya. Siap. Jadi permudah Budada untuk ngasih nilai yang terbaik itu aja ya. Permudah Budada untuk ngasih nilai yang terbaik gitu. Bukan hanya Ibu, mungkin semua dosen ya, semua dosen. Silakan yang lain. Atau dijawab dulu oleh Zubair. Bisiliren, Zubair dulu, silakan. Siap, insyaallah saya revisi nanti lagi. Untuk ya masalah yang tadi yang Ustaz Said bilang apa samulana rijalakum tadi adalah di mafatan ya. Ini yang ketinggalan sama saya sebenarnya. Belum sempat saya masukkan penjelasan. Insyaallah direvisi nanti saya masukkan untuk masalah. Takutnya begini, belum dimasukkan di dalam tulisan, tapi pemikiran Jubair sudah ada di sini. Boleh dengan bahasa lisan. Sebenarnya yang saya inginkan tuh ini boleh, silakan ke teman-teman. Ya kira-kira gitu. Jadi memang sebenarnya udah ada di kepala, cuma pada saat itu mungkin karena sempit waktu kemarin itu terus kemudian nyari kemarin mikirin untuk metodenya untuk menggabungin dengan sirohnya itu yang masih belum ada di pikiran saya kayaknya. Makanya bingung. Insya Allah kedepannya saya sistematis secara historis gitu ya. Sistematis secara historis.
Ada lagi yang harus dipertanyakan? Sebenarnya kita sudah dari semester 1 sudah belajar sejarah perkembangan hadis ataupun ulumul hadis. Kalau di magister mungkin nanti tadi tingkat analisisnya yang harus ditingkatkan. Keanalisisannya ya. Ini dari mahasiswa magister itu di situ. Jadi kronologi jelasnya kan sudah paham. Kenapa tadi harus berikhtiar? Kenapa harus ini? Kan itu harus ada pertanyaan pertanyaan mengapa gitu ya. Tidak bagaimana lagi, sudah mengapa tingkatan pertanyaannya. Nah ini jadi ada di balik itu untuk tingkat magister ya. Ininya. Jadi sebenarnya mah tadi untuk penelitian boleh ada yang khususnya di analisis historis seperti tema Juber, analisis akan dibedah itu seperti apa bukti kerja keras perkembangan hadis pada masa Abu Bakar Siddiq. Itu ya, jadi terlihat data-data akurasi dari kitab-kitab turusnya ini yang diharapkan para pembaca itu ya. Jadi untuk memperkuat hanya dari jurnal-jurnal terbaru saja juga sudah cukup. Jadi seperti apa perjuangan Abu Bakar tadi dalam melestarikan hasanah keilmuan hadis sebagai sumber ajaran hadis itu juga sebagai wahyu Allah juga semata-mata sebagai wahyu. Maka tadi dijelaskan oleh Jubair dengan sejelas-jelasnya. Tentu berbasis data. Artinya data kepustakaan aja. Kenapa harus dibahas dari tadi tentang Umar juga? Sebenarnya Umar sudah melakukan, apalagi Umar mungkin lebih tinggi tingkat keikhtiatannya. Misalnya masalahnya juga lebih kompleks. Ada nggak datanya? Ya. Ada nggak datanya? Misalnya tadi dalam kitab-kitab itu kan ini dibuktikan ya bagaimana para sahabat telah meletakkan studi kritik hadis ini sebagai bentuk tadi kecintaan pada Rasul dengan mengabadikan hasanah keilmuan hadis sehingga kritik ini tidak kaleng-kaleng kalau istilah udah lama tadi. Mana bukti di dalam hadis Nabi, di kasus hadis mana bahwa Abu Bakar tadi harus melakukan tadi keikhtiatannya. Artinya tidak mudah walaupun ini dari Ibnu Mas'ud hadisnya. Ya, mungkin untuk studi kasus juga bukan hanya tadi yang di Hijaz, juga ada nggak yang dari Kufah misalnya. Sahabatnya, ada yang di Basra. Itu juga menjadi metodologi dalam pembahasan. Ya, nah itu. Jadi tugas-tugas yang sekarang sedang dikaji itu bisa menjadi inspirasi untuk tesisnya jangan yang muluk-muluk yang sedang dibahas aja sebenarnya mah ya yang sedang dibahas-bahas dari semua mata kuliah. Jadi dari sini sudah ada embrionya. Nanti semester 2 saya mengumpulkan rujukan itu jangan dikira mudah. Rujukan itu adalah setengah kerja kita sebenarnya. Ya, apalagi rujukan yang banyak penganalisisannya itunya ya Zubair Ya, iya itunya malah coba kalau berkualitas kita bacanya sebenarnya mah 2 jam itu sudah banyak masukan-masukan ke kita. Jadi kalau sudah serius jangan yang lain, terus aja tekuni ya. Kalau sudah tekuni, oh mari kita. Kalau sedang ada masalah atau kita sedang sedikit mencari argumentasi antar suami istri, nanti dilanjutkan lagi. Berantemnya yang dilanjutkan lagi. Ini kan berantemnya ilmiah. Ya. Nah itu ya. Jadi ilmiah. Jadi insya Allah kalau kata Ibu tadi kalau seorang laki-laki itu lebih full ya, konsentrasinya kata Ibu mau lebih full. Makanya wajar lebih mungkin kalau saingan Ibu di ini lebih bagus para bapak-bapak kalau lihat analisisnya. Dan memang tidak banyak gangguan kata Ibu. Ibu kadang-kadang harus berhenti ya. Karena tadi ada keperluan anak yang belum ini. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah
Ya, tapi jangan menjadi alasan Salma kata ibu juga kan kita mah persentingnya terbagi, tidak. Ya, tetap harus beristihadah sekemampuan, mengerahkan kemampuan. Apalagi Salma yang belum nikah, belum ada yang mengganggu, ya harus lebih cerdas dari yang lain-lain. Rujukan mumpuni, bimbingan dengan ibu bisa full, ya. Nah itu. Ya, jadi kita bisa lebih ini. Alhamdulillah dari semenjak ibu kuliah tidak ada yang bolos ya kecuali yang sakit atau apa. Alhamdulillah di kelas magister ini. Kalau yang S3 karyawan, aduh susah mau bagaimana jadi pemikir ini banyak. Iya, Bu sekarang sedang ada kerjasama apa dulu? Bu sekarang suami saya sedang di rumah sakit. Kumaha kuliah teh ari nilai yang gararede kumaha teh bapak-bapak ibu-ibu teh ya gitunya. Dokter mah nggak bisa begitu atau tingkat disertasi mau apa lagi. Karena tadi bangunan S2-nya kata ibu lemah. Bangunan S2-nya lemah. Kalau S2-nya sudah bisa tadi rujukan mumpuni berbasis data, kadang-kadang di pendahuluan itu bisa 5 atau 6 rujukan, wah luar biasa. Siapa yang akan reviewer mencoret-coret kalau tadi rujukannya ini, apalagi di bahasan tuh. Ya, ibu paling pusing itu data-data yang berbeda. Nah itu. Jadi makanya tadi one day minimal one paragraf itu betul-betul. Tapi yang berkualitas paragraf. Ya. Siapa lagi yang merasa penasaran harus Salman? Ada pertanyaan atau tambahan atau apa? Ini yang kesimpulan tadi sahabat menjarangkan periwayatan hadis, ya mungkin perlu dijabarkan lagi ya, karena juga kan kalau kita lihat juga walaupun demikian kan periwayatan dari sahabat meriwayatkan hadis juga banyak. Nah itu bagaimana mencocokkannya begitu ya, karena dalam hadis yang lain juga kan ada man kata ma'ilman alimahu uljah hadisnya. Nah, mungkin bisa diolah lagi itu gimana cara menyimpulkannya gitu, menambah di kesimpulan tadi. Di kesimpulan tadi kan ada kesimpulan bahwa sahabat itu sedikit meriwayatkan hadis, tapi kalau kita lihat justru banyak hadis-hadis kan, sahabat banyak juga meriwayatkan hadis. Nah itu datang kesimpulan itu tuh berangkat dari apa, mungkin bisa diungkap di situ. Iya. Mungkin tadi di bahasan karena kurang ini ya Juber ya. Siap, ya. Menyedikitkan itu, meminimalisir periwayatan seperti apa epistemologinya. Nah ini karena data yang dibangunnya masih kurang ini. Aprijal, kenapa di masker? Emang di luar? Kamu lagi di luar? Iya Bu, sekarang lagi di luar, lagi antar istri ke puskesmas Bu. Oh gitu. Jadi dari tadi mungkin sebagai mustami aja dulu Bu ya, untuk pertemuan kali apa-apa. ini. Kamu lagi konsentrasi ya, selalu ya, menyertai istrinya ya, luar biasa ya. Ya, suami idaman, suami siaga Bu. Suami kagak Bu. Si lagi Nasir, bulannya buat Nasir kamu teh belum nikah, cepat atuh nikah. Itunya. Ada sama Salma belum Bu? Oh gitu. Jadi gimana Bu kalau kita ada depannya pembicaraan jodohkan, gitu Bu? Salma? Si Salma. Ayah baladna. Gitunya. Iya, santuy aja Salma. Maksudnya tadi banyak dosen-dosen yang teman sekelas. Ibu juga teman bukan seangkatan ibu juga ya. Ibu tidak nyari tapi emang tadi datang dengan sendirinya aja. Ya. Jadi kalau
Ibu mungkin nanti ingin melahirkan tadi sama buku tematik cara mudah mencari jodoh. Ya, jadi cara mudah mencari jodohnya perspektif hadis ya Nasir. Nah, itu supaya Siap. orang kiblatnya dicinta hadis wah menginspirasi luar biasa. Jadi tidak berdasarkan tadi biro-biro jodoh gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya tidak ada tema itu, tapi kan secara epistemologi kaidah-kaidah keagamaan saja di dalam hadis Nabi untuk mempermudah jalan ke situ. Ya, jangan sampai tadi sedikit-sedikit oh ini sudah jodohnya padahal menyakitkan. Jangan sampai begitu. Ya, itu aja mungkin hari ini. Sebenarnya mah tadi minggu depan siapa? Salma? Ibu Salma. Ya, nanti bimbingan lagi Salma, Ibu belum banyak baca. Ya, jadi ya, supaya bagus nanti bimbingan Ibu hari Rabu sudah ada di luar. Mungkin hari Jumat pagi sudah bisa ini atau Jumat sore, Kamis sore udah pulang. Ya, bisa fokus maksudnya tadi perbaikannya bisa enak ya. Kayak tadi menginisiatif judul aja tema harus mumpuni. Dari mulai lulus nggak tema saya begini. Latar belakangnya ya. Kalau bahasan itu silahkanlah asal tadi jangan keluar dari perumusan masalah. Perumusan masalah itu kan mereduksi permasalahan. Ya, mereduksi permasalahan yang tadi tidak melebar kemana-mana. Harus mencantumkan perumusan masalah. Itunya. Mungkin mudah-mudahan di akhir sebelum UAS ya. Misalnya tadi ini teh paling jauh di mana ini? Yang paling jauh di mana? Tidak ada yang di luar Jawa kan? Jonggol paling jauh. Jonggol mah tuh deket di situ. Saya juga di Jonggol, Bu. Oh, Pikri berarti satu ini dengan Juber. Enggak sih, beda. Tapi belum ketemu ini, masih sibuk kayaknya ini anggarannya. Iya, sekali-kali nggak pernah silaturahmi itu, Bu. Ya. COVID. Maksudnya tadi kalau kita kan enak kelasnya kecil ya, di kelas bisa ini mungkin hanya sekali dalam satu semester saja, satu kali dalam satu semester itunya. Itu juga kalau di ACC ya, ke ketua prodi itunya. Kalau Pangkos ngajar enggak? Kadang masuk, Bu, kadang ngajar, Bu, di Nahri Sirah Nabawiyah, tapi gantian sama Bu Neni, tapi lebih sering Bu Neni. Bu siapa? Bu Neni? Bu Neni secara background dari mana itu? Waktu di Ta'aruf. S1-nya Mesir, Bu. Kemudian S2-nya mana ya? Alauddin. S3 Alauddin Makassar. Berarti diangkat di UIN mungkin ya, diangkat di UIN ya. Tapi kan background-nya hadis ya, background-nya hadis. Iya. Ya, bagus, berarti kan Ibu mah belum kenal, artinya tadi belum tahu ya, karena baru semester ini. Pernah Ibu ngajapri tapi belum dijawab oleh Pak Kaprodi itunya. Tapi insya Allah mungkin di ilmu hadis itu karena ada guru besarnya Prof. Anton. Prof. Anton ketua asosiasi hadis juga di kita. Mungkin karena Prof. Tajul juga hadis, tapi lebih banyak di syariahnya mungkin kalau Prof. Tajul. Ya, Prof. Tajul itu lebih ke syariahnya, tapi guru besarnya hadis, S1-nya kan hadis, S2, S3-nya kan sosiologi. Jadi banyaknya mungkin di syariah. Itunya. Nah, jadi kalaupun tidak dengan Prof. Tajul tidak jadi masalah, nanti Ibu juga akan konsultasikan tadi berapa yang aktif, nilai yang diberikan, nanti baru tanda tangan beliau. Ya. Atau nanti kita kali-kali dengan Prof. Tajul satu kali ketemu nggak juga nggak masalah, misalnya dalam terakhir mau menentukan ini silahkan ya. Ibu akan japri beliau untuk bisa silaturahmi minimal satu kali lah, supaya tong dosa teuing. Ya, dengan angkatan 2021. Misalnya lebih ke karya ilmiah lah, beliau karya ilmiah dalam rangka mensampit jurnal-jurnal terbagus di Scopus atau di Sinta 1 lah oleh Prof. Tajul lah ini. Ya, itu aja Sophie semuanya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya.
barusan teh apanya, walaupun saya belum paham, tapi saya ingat tuh ada langkah-langkah kaidah, nah minimal begitu aja. Karena tadi Juber tidak banyak menjelaskan secara rinci, misalnya cara kerja dari kaidah menyedikitkan periwayatan. Nah, seperti apa cara kerjanya? Tapi minimal tema-tema ini sudah ada di otak kita. Ya, insya Allah minggu depan kita berarti berapa orang lagi ya? Berarti sampai November beres enggak, Ilan? Ini tinggal 1, 2, 3, 4 lagi Bu, 4 orang lagi. November awal Desember beres ya? Nanti Kalau tinggal 4, 1, 2, 3 awal Desember ya Bu. ya terakhir ya, terakhir, dan kita UAS sebelum waktunya UAS aja lah. Ya kan ini juga kan prosesnya UAS menuju UAS. Ibu menilai dari presentasi dan karya hari ini di presentasi untuk UAS adalah karena sudah ada perbaikan-perbaikan yang sangat luar biasa. Ya, hayabina nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.